Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku Dwi Puspita Satriana, konselor dari Biro Psikologi Psikodinamika yang kali ini akan membahas tentang insting dan intuisi. Nah, aku akan ngebahas gimana cara ngebedainnya, apa itu insting, apa itu intuisi, dan apa aja contoh-contohnya. Nah, kita ngebahas dulu tentang insting. Insting itu apa sih? Biasanya secara umum insting itu kecenderungan bawaan sejak lahir. Jadi reaksi alami yang kita lakuin itu tanpa perlu kita berpikir dulu untuk melakukan hal tersebut. Jadi yang berkaitan dengan fisik tubuh kita. Misalnya ada bola yang lagi ngarah ke kita nih, kita mau ada orang yang mau ngelempar bola ke kita dan kita refleks kalau misalnya kita menghindar atau kita menjemin mata gitu, itu insting. Atau contohnya misalnya ketika kita ngelihat suatu makanan yang warnanya merah seperti itu, kita tuh refleks air liur kita tuh ikut kayak nyes gitu, kita jadi ikut refleks ngerasain kalau misalnya wah kayaknya tuh makanan rasanya enak tuh, pedes tuh gitu. Nah itu dinamakan insting. Nah jadi insting itu adalah perilaku atau tindakan. Jadi misalnya kalau ada orang yang mau ngelempar bola ke kita dan kita refleks untuk menghindar, kita nggak perlu mikir dulu kita harus menghindar atau enggak, karena itu udah refleks dari fisik tubuh kita yang langsung mengambil tindakan seperti itu. Nah, kalau misalnya intuisi itu apa sih? Nah, intuisi itu adalah kemampuan untuk memahami atau mengetahui sesuatu tanpa alasan yang kita sadari, gitu. Jadi mirip dengan wawasan atau pengetahuan tentang sesuatu yang ada di hadapan kita nantinya, gitu. Kita ngerasa seolah-olah sesuatu tuh nggak benar gitu. Nah, kita tuh ngerasa ada hal yang buruk yang mungkin akan kita alamin, yang mungkin akan terjadi pada kita gitu. Nah, jadi kita tuh nggak bisa punya fakta yang nyata atau yang rasional tentang apa yang kita rasain gitu. Jadi ya intuisi itu benar-benar hadir begitu aja seolah-olah itu terasanya benar seperti itu. Ketika intuisi itu datang, kita nggak bisa nganalisis itu benar atau enggak, kita nggak bisa tahu gimana mempertimbangkan kayak pro kontranya. Jadi itu sewajarnya aja datang seperti itu ke dalam diri kita, ke perasaan kita. Nah, selain kita juga nggak bisa mempertimbangkan pro kontranya seperti apa, kita juga nggak bisa verifikasi untuk kayak keuntungannya, kerugiannya apa ketika kita mengambil keputusan tersebut. Kita nggak bisa nyari tahu apa cara yang terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut seperti itu. Karena intuisi itu kayak wawasan pengetahuan yang benar-benar kita sadari tanpa alasan apapun gitu. Nah, jadi apa sih perbedaannya insting dan intuisi? Kalau misalnya di sini aku akan ngebahas ada beberapa perbedaan. Yang pertama itu intuisi itu hadir ketika kamu ngerasanya kamu lagi tenang, kamu lagi hening seperti itu. Tapi kalau insting itu hadirnya ketika kamu ngerasanya terdesak. Jadi kalau misalnya intuisi itu ketika kamu ngerasain lagi kamu damai, kamu sedang tenang, kamu sedang seimbang, perasaannya netral seperti itu. Nah, jadi kamu petunjuk yang datang ke kamu itu, kamu ngerasanya itu benar gitu. Tapi kamu tidak bisa memverifikasi apakah itu hal yang benar, yang terbaik atau bukan. Seperti itu. Sedangkan insting hadir ketika kamu merasa terdesak. Jadi ketika kamu nggak bisa untuk memilih gitu. Kayak kamu mengambil alih agar kamu dipaksa memilih, itu kamu nggak bisa gitu. Jadi karena terdesak, apa yang kamu pilih tersebut
sebenarnya itu juga belum tentu benar gitu, karena itu kondisinya kamu dalam keadaan terdesak seperti itu. Jadi kamu refleks, tubuh fisik kamu refleks untuk melakukan hal tersebut, itu insting. Nah, yang kedua perbedaannya adalah kalau intuisi itu tidak terasa berat, sedangkan kalau insting itu terasa berat. Maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya itu ngelanjutin yang sebelumnya aku jelasin. Jadi kalau intuisi itu hadir ketika kamu tuh ngerasainnya tenang dan netral perasaan kamu. Nah, jadi petunjuk yang kamu dapetin itu nggak terasa berat dan mendesak. Jadi kalau misalnya kebalikannya, insting itu hadirnya ketika kamu terdesak atau takut. Jadi kamu refleks melakukan sesuatu seperti itu. Akhirnya keputusan yang kamu pilih ketika insting itu hadir, kamu akan terasanya berat karena kamu nggak bisa memilih, kamu nggak bisa bertanya-tanya apakah keputusan itu udah benar atau belum. Oke, untuk poin yang ketiga, perbedaannya yaitu kalau intuisi itu terasanya membangkitkan atau ada energi yang muncul seperti itu. Kalau insting itu terasanya menekan. Jadi kalau intuisi itu lebih ke suara hati. Jadi dia akan terasanya menyejukkan, membangkitkan, ada energi yang muncul gitu, yang akan merasanya ngebawa ke jalan yang benar, yang mungkin kamu ngerasanya kamu nggak akan nyesel nih kalau misalnya kamu ngambil pilihan tersebut, seperti itu. Nah, kalau misalnya insting itu terasanya menekan. Jadi apa yang kamu putuskan itu berdasarkan insting kamu yang tiba-tiba, yang mendadak gitu, yang mungkin itu jadi bikin kamu ragu. Hati kamu pun mungkin akan terasa berat sebelum kamu ngambil keputusan gitu, itu benar atau salah. Oke, untuk yang poin keempat berikutnya adalah perbedaannya di kalau intuisi itu kamu berpasrah sama ketidakpastian, sedangkan kalau insting itu masih membutuhkan kontrol. Nah, itu maksudnya apa sih? Nah, ketika intuisi itu kamu akan pasrah sama hal-hal yang nggak pasti gitu, meskipun kamu nggak tahu apa yang terjadi. Jadi kayak itu cuman feeling dan kamu nggak tahu nih itu benar atau enggak gitu. Tapi kamu percaya hasilnya itu adalah yang baik buat kamu. Nah, kalau misalnya insting, kamu masih butuh kontrol. Jadi kamu nggak bisa benar-benar pasrah sama ketidakpastian tersebut. Jadi kalau misalnya kamu mengubah keputusan kamu ketika perasaan kamu nggak yakin, itu malah jadi kamu semakin nggak bisa untuk mengontrolnya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau insting itu kamu masih butuh kontrol. Jadi kamu nggak bisa benar-benar pasrah sama hal yang tidak pasti tersebut gitu. Bahkan kamu bisa aja akhirnya ngubah keputusan kamu ketika perasaan kamu kayaknya nggak yakin kalau misalnya kamu bisa handle itu gitu. Nah, untuk yang poin kelima berikutnya perbedaannya adalah intuisi itu adalah suara hati. Nah, sedangkan insting itu adalah sinyal tubuh dari fisik tubuh kita. Kalau misalnya intuisi itu mereka hadir secara mengalir begitu aja, dan keputusan yang kamu ambil itu nggak berdasarkan pemikiran, jadi nggak ada proses berpikir saat itu yang mungkin terlalu rumit gitu. Jadi kamu tahu mana yang harus kamu lakukan. Nah, sedangkan kalau insting itu adalah sinyal tubuh. Jadi reaksi alami yang tubuh kamu itu berikan kepada kamu untuk bertahan, untuk defense, seperti itu. Oleh karena itu mungkin kamu sering, kalau misalnya kamu sering berlatih bela diri, cenderung memiliki insting yang kuat. Jadi kamu bisa lebih tahu hal-hal apa aja yang akan terjadi pada kamu, dan fisik tubuh kamu akan mempunyai refleks yang lebih baik, seperti itu. Jadi setiap orang itu pasti memiliki intuisi dan insting. Jadi kekuatannya itu tapi berbeda-beda. Oke, jadi setiap orang sebenarnya pernah mengalami intuisi maupun insting. Namun mungkin kekuatannya berbeda-beda, levelnya berbeda-beda. Nah, jadi menurut kamu apa sih yang paling menonjol dalam diri kamu, insting atau intuisi? Oke, kali ini tentang pembahasan intuisi dan insting kayaknya banyak banget nih teman-teman yang mau tanya. Nah, untuk teman-teman yang di sini boleh silahkan kalau misalnya ada yang mau nanya,
Aku dong Mbak mau nanya. Oke. Kenapa sih aku tuh sering banget ngalamin sesuatu yang pada akhirnya tuh jadi kenyataan gitu? Itu sebenarnya apa sih Mbak? Oke, kalau misalnya sering ngalamin sesuatu yang rasanya pas dilakuin itu beneran kejadian gitu ya? Iya. Oke, nah itu bisa jadi disebutnya intuisi gitu, karena intuisi itu secara datangnya secara gitu aja gitu, tanpa kita bisa handle gimana sih apakah itu benar atau enggak, kita nggak bisa verifikasiin itu pro kontranya kayak gimana, solusinya kayak gimana, kita nggak bisa ngehandle itu gitu. Jadi kalau intuisi itu benar-benar kita mengalir begitu aja ngerasain itu gitu. Kalau misalnya tadi siapa namanya? Dinar. Oke, jadi kalau yang Mbak Dina tanyain dan rasain itu berarti itu namanya intuisi gitu. Oh, oke. Ada lagi pertanyaannya? Sama satu lagi nih, aku mau nanya. Oke. Jadi tuh gini Mbak, aku itu pernah punya pengalaman nih ya, waktu aku pengen naik pesawat, terus kayak tiba-tiba ada perasaan takut gitu. Kenapa? Entah mungkin takut jatuh atau takut turbulence atau apa. Nah, kalau kayak gitu namanya apa kira-kira? Oke, kalau misalnya Mbak Dina merasakan hal tersebut, aku perlu nanya dulu, apakah sebelumnya ada trauma? Apakah sebelumnya dengar berita yang hampir mungkin sama kejadiannya sama seperti yang Mbak Dina takutkan? Mungkin kalau misalnya ada perasaan seperti itu, mungkin itu namanya ketakutan atau kecemasan gitu. Tapi kalau misalnya itu datangnya ketika Mbak Dina sedang perasaan tenang, netral, dan kayak nggak ada hal apapun yang mendistorsi perasaan Mbak Dina, itu namanya intuisi. Jadi ada pengalaman sebelumnya, tidak ada mendengar berita-berita sebelumnya yang menakutkan dan Mbak Dina merasakan hal tersebut tanpa ada suatu hal yang mungkin Mbak Dina nggak tahu ini tuh bener apa enggak sih gitu. Ini tuh kenapa sih tiba-tiba ngerasain hal tersebut, itu namanya intuisi. Jadi perlu diverifikasi dulu apakah sebelumnya ada hal kejadian yang membuat Mbak Dina takut, dengar-dengar berita yang mungkin pesawat sebelumnya pernah jatuh gitu, atau mungkin ada keluarga yang pernah mengalami hal itu, kecelakaan pesawat, itu yang membuat Mbak Dina trauma. Mungkin itu namanya bagian dari trauma atau kecemasan gitu. Jadi perlu dicari tahu dulu hal tersebut dirasakannya berulang atau hanya di momen saat itu aja gitu. Oh gitu, oke. Yaudah, makasih ya Mbak atas jawabannya. Sama-sama. Oke, kayaknya nggak ada lagi nih pertanyaan dari teman-teman yang lain. Kalau gitu kita close untuk sesi topik insting dan intuisi. Sampai ketemu lagi untuk di topik yang lain berikutnya dengan monolog bersama psikolog. Sampai jumpa.